Deddy Mulyadi. Nama ini tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pria yang kerap tampil di media sosial ini terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030 pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 lalu. Saat itu, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama dengan Erwan Setiawan sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Dengan mengusung visi Jabar Istimewa, menjadikan visinya sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dari segala aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Hingga hasil pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, pasangan Deddy Erwan memenangkannya dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilihan Gubernur Jawa Barat sebanyak 62,22% atau 14.130.192 suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat. Lalu siapakah Deddy Mulyadi sebenarnya? Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Deddy Mulyadi lahir 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dia merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Sahlin Ahmad Suryana yang merupakan pensiunan tentara prajurit kader. Ibunya, Karsiti, adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Deddy Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya Subang, mulai dari SD Subakti 1984, SMP Kalijati 1987, dan SMA Negeri 1 Purwada di 1990. Selanjutnya, pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum pada 1999. Selama berkuliah, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Dalam kehidupan pribadi, Deddy Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati, ibunda dari Maulana Akbar Ahmad Habibie, yang meninggal dunia sejak Maulana berumur 3 bulan. Lalu, Deddy Mulyadi menikah dengan Ane Ratna Mustika. Deddy dan Ane dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun mereka bercerai pada 22 Februari 2023. Politikus yang dikenal dermawan ini memiliki jejak karir sebagai pejabat publik yang cemerlang. Deddy Mulyadi terjun ke dunia politik dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008-2013 berpasangan dengan Dudung B. Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Deddy melanjutkan karir politiknya dengan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 7 pada periode 2019-2023. Di DPR, ia duduk di Komisi 6 yang membidangi perdagangan dan industri. Namun pada tahun 2023, ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI sekaligus dari kepengurusan Partai Golkar dan pindah ke Partai Gerindra. Pada akhirnya, ia pun terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Di masa kecil, dia pernah bersusah payah hanya untuk bisa makan. Sang ayah hanya bisa berkarya di kemiliteran sampai usia 28 tahun karena sakit. Diduga diracun mata-mata Belanda. Suryana kemudian bekerja di perkebunan. Ia pun kerja tak lama karena tak ingin bersekongkol menjual pupuk secara ilegal.
Sejak saat itu, Ibu Dedi Karsiti yang mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah, dari mulai jadi kulit tandur sampai nyangkul. Dedi kecil terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa dinikmati pada tanggal 1 sampai 5 kalender muda. Selebihnya, ia akan kembali makan dengan garam. Garam yang dikasih bawang terus disimpan di toples. Makanan ini dibagikan pada 9 anak atau saudara kandungnya. Terkadang pada malam hari ia diajak cari belalang untuk menu tambahan nasi. Sejak Deddy Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, terdapat deretan kebijakan yang mengundang sorotan masyarakat. Dari informasi yang dirangkum, setidaknya terdapat 7 kebijakan Deddy Mulyadi yang menuai beragam tanggapan masyarakat dan pemangku kepentingan. Antara lain, larangan studi tour dan penonaktifan kepala sekolah, pembongkaran wahana rekreasi milik BUMD, larangan pungutan jalan raya, penghapusan wisuda dari TK hingga SMA, pengiriman anak nakal ke barak militer, penataan anggaran daerah dan kebijakan lingkungan atau penerapan kebijakan efisiensi anggaran, serta evaluasi tambang dan Satgas Anti Premanisme. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi memberikan pernyataan dengan mengusulkan agar penerima bansos dari kalangan masyarakat prasejahtera diwajibkan menjalani vasektomi, yaitu metode kontrasepsi permanen bagi pria. Ia menilai bahwa pengendalian kelahiran menjadi langkah penting dalam menekan angka kemiskinan.